Kaget. Oke. Awalnya 2 orang. Tapi datang pertama itu saya sempat tolak karena saya bilang, ini saya takut, siapa tahu riba atau penipuan. Oh, ya. Dibilang bukan, Bu, ini kan berjangka, apa namanya, sang berjangka di PT Perkasa. Iya, yang namanya pausia itu. Oh. Jadi besoknya datang lagi, dia kasih tahu ini Bu Haji keuntungannya besar sekali. Tapi dia datang itu tidak bawa apa kertas, hanya dia pakai bolpen sama kertas. Dia kasih tunjuk keuntungannya itu kalau keuntungannya besar, jadi kalau umpama kita kasih 100 juta itu kemudian kita dapat 10 juta sampai 13 juta. Dia bilang. Jadi saya itu apa namanya? Tapi saya punya hati dulu sekali waktu dia katakan begitu. Jadi ini kita ke bank sudah, kita ke BNI. Jadi sampai di BNI itu saya kan sulit. Saya kira hari pertama belum. Ya? Saya kira hari pertama belum. Iya, ini yang kedua ini. Ya, yang kedua. Yang kedua baru dia. Jadi hari kedua itu udah sampaikan, Bu Haji ini keuntungannya besar sekali. Kalau deposito kan kecil, saya bilang dia kecil tapi kan pasti setiap bulan ada dia kecil, pasti. Nah, terus begitu kita ke BNI sudah mencairkan itu tadi uang. Jadi sampai ke sana saya dipersulit, jadi yang ngomong itu posisi yang ngomong. Sampai cair lah itu uang 280 juta. Jadi sudah ada masuk di uang itu masuk di buku Tabanas BNI saya. Akhirnya nanti dicairkan di BNI lantai dasar Musoa. Nah, 2 hari kemudian saya datang lebar 20 jadi 300. Gitu. Bulan kemudian Maret itu bapak lagi yang didatangi sama Cia ini. Bapak, saya tanya, polisi atau dari mana kalau bapak itu ada deposito di bank? Di bank kita ini Bu Haji kerjasama dengan bank ada 4, Mandiri, BNI, BCA sama Bank Mega. Iya. Jadi dia bilang sama suami saya, Pak Haji, lebih baik kita pindahkan saja deposito tak masuk di saham berjangka ini karena bunganya besar sekali. Kalau memang kita ada 1 miliar dapat tiap bulan 100 juta. Jadi bapak diajaklah ke Bank Mandiri itu bapak kesan dipindah. Dan bapak kan suami saya kan lagi stroke kan 70. Jadi satu sopirnya tunda dia masuk udah cairkan itu uang. Jadi cairlah di Mandiri dioper ke Mandiri Cokro Aminoto. Nanti di sana di Cokro Aminoto baru masuk di rekening PT Perkasa. Begitu ya. Begitulah hari keduanya. Ke sana lagi si Yuyun bilang lebih Pak Haji. Yuyun ya. Temannya Bu. Iya, itu dia wakil pialang. Yuyun bilang lebih Pak Haji cairkan semua aja uangnya. Jadi dia ke sana mengaku sebagai kemanakannya Pak Haji ini, akhirnya cairlah uang 530 juta itu. Jadi semua 1 miliar 530 juta. Oh, Bapak 500. Bapak 1 miliar 530. Saya 300. Oh. Ya. Nah, terus begitu. Yang pertama itu. Ya. Jadi 1 miliar 800. Tapi sempat pertama ibu dapat sempat. Ya, itu sempat April itu saya dapat 30 karena uang saya kan 300. Bapak dapat itu 150 juta. Jadi akumulasi ulang 100 juta kata Pak Haji, ini yang 100 juta akumulasi masuk untuk modal. Bapak bilang dong, kan uang saya sudah masih banyak di dalam. Tapi bagus Pak Haji, tambah banyak. Jadi ekornya Bapak ini cuma 50. Ekornya jadi kasih masuk 50 juta dimasukkan di Tabanas hariannya. Kembali akumulasi kembali sebagai modal. Jadi tidak dinikmati uang. Jadi Mei itu cairlah saya 8 juta juga, Bapak 130. Nah saya tanya, loh kenapa pausia ini kok turun? Alasannya dolar rupiah melemah. Alasannya Bu Haji karena rupiah melemah. Jadi dapatnya sekian. Jadi akumulasi lagi Pak 100 juta tadi itu. Jadi yang 30 ekornya itu tetap dikasih rekeningnya Bapak. Akumulasi Pak Haji ya, yang 100 juta itu Bapak bilang iya Bapak itu kan ngomongnya begitu karena dia Bapak itu kan masih dalam keadaan Pak akas truk, ngomong juga belum lancar. Jadi iya gitu aja. Nah itu selang begitu Juni nggak dapat sudah sampai detik ini. Maaf saya kan kesana. Berarti Juli sudah 4 bulan Bu dari sekarang nih sejak Juli. Nggak dapat sejak Juni. Oh. Iya, dapatnya kan April Mei saja. Ya. Jadi waktu itu bulan 6 saya ke sana. Saya bilang, Cia ini bagaimana ini? Bapak ini punya uang
supaya bisa dicicil kembali modalnya berapa kali. Bilang, oh kalau ibu mau begitu maksimalkan sudah, ibu isi 200 juta lagi. Nah, jadi saya berusaha isi 200 juta, tapi awalnya saya isi 100 itu karena anak saya bantu 100 juta. Jadi saya kasih masuk, terus si polisi bilang, Bu, kita tidak usah pakai emas, pakai Hansen aja. Apa itu? Hansen. Sama, ada sahamnya juga. Iya. Tapi kan dia bukan emas, dia dari Hansen, Hansing Hongkong kan? Hansing dalam bentuk saham. Saham. Tapi dari Hongkong. Hongkong. Katanya sebelah lo kok bisa ini sekarang Hansen itu Bu lagi lancar-lancarnya. Tidak apa-apa Bu, jika Hansen ini kan dia pakai Hongkong itu kan punya dolar tersendiri. Tidak ada pengaruhnya dengan apakah gitu dolar, apakah rupiah itu. Jadi ini Hansen Bu. Oh, sudah kasih namanya Bapak. Jadi dimaksimalkan, maksudnya Bapak punya uang itu Pak Tos habis diangsur kayak berapa kali supaya Bapak itu kan Bapak itu kan kesan selama uangnya masuk situ kan mengigau terus berteriak karena dalam keadaan Umur 70. sudah bijak Ki cerita, kita mengerti bahwa ini dia orang. Sekarang ini orang terakhir dia temui Ki, tidak pernah ditemui Ki. Enggak. Nah. Tapi ini masih ada Pak yang Masih kerja di sana. Oh, Masih ada kerja di sana. masih ada kerja, ada nomor kontaknya. Kasih Kak nomor kontak HP-nya. HP. Nanti minimal saya konfirmasi apa jawaban resminya ke kami. Tapi kalau dia jawab itu Pak semua bagus. Kita tapi sudah pernah mediasi dulu Pak. Jadi ini yang saya kasih malu 100 juta bisa aku kan saya punya rumah di Rapocini di BRI 75 juta. Mereka yang ngarahkan. Terus itu ya dia kan harus kasih masuk 200 juta tau. Jadi bapak punya Pak Amas masuk 100 itu Hansen, jadi saya juga 100. Jadi uang 75 sudah ada. Dia bilang, Bu Haji ini kurang 25. Saya tidak ada uang lagi. Saya bilang walaupun kau potong saya tidak akan berdarah karena ada uangku lagi. Saya bilang saya bilang mas sudah Bu Haji itu sudah mas tak. Bawa Pegadaian, dia bawa sendiri Pak, dia kasih Pegadaian nama sendiri, namanya sendiri Pegadaian Pausia itu. Jadi sendiri ke Pegadaian. Jadi saya kasih cincin berlian 4, cincin emas 3, gelang berlian 1, sama mainan lenting berlian 1. Jadi dia pergi lagi ke Pegadaian. Sampai di sana dia bilang, Bu Haji, ternyata bisa lebih yang kita mau. Enggak, saya butuh cuma 25 kan, ukurannya 25 tau? Iya, ambil 25 sudah. Iya, jangan lebih. Iya betul. Jadi genap nih 100 juta masuk lagi Hansen nama saya. Dengan nomor akunnya itu 1952. Tapi apa yang terjadi Pak? Tidak jalan juga. Jadi saya ke sana komplain, bagaimana ini merugi katanya. Bagaimana bisa merugi? Kamu kan transaksi sendiri. Jadi saya tuh beratnya Pak, karena saya kan biaya inap. Iya. Itu yang lagi biaya inap. Iya, biaya itu berat 1 minggu tuh 5 juta. Maaf, ini saya nggak potong. Ini bukan resiko bisnis ya. Iya, Resiko Ini kayak bisnis. Jadi Di dorong tuh salah Itu dulu lah ya. yang tidak bisa jelaskan. Iya. Dia tidak jelaskan. Tidak dijelaskan. Oke, tidak ada resiko. Dia Pak tidak Dia cuma mengiming-iming. Itulah waktu dia uang saya sudah masuk itu 1.830 juta. 2 hari baru datang itu sertifikat. Saya baca itu Pak, la ilaha illallah. Risikonya berapa? Tinggi sekali. Jadi baru saya sadar ya Pak. Ada Sudah sejak awal simulasi tidak mungkin masa keluar saya ini kan nggak buta huruf. Iya, Saya kan tahu. Ibu pensiunan guru. Ya? Ibu pensiunan guru. Kan bukan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Bapak yang Iya, pensiunan. Pertamina. Pertamina. Iya. Jadi apa namanya? Tadi itu Pegadaian atas nama Pausia. Jadi genaplah 200. Saya tanya, ini kok nggak jalan, kata merugi. Kok Bapak punya itu akunnya? Nomor akun dia pegang Pak. Nomor akunnya, pas punya dia pegang. Jadi dia main. Sebelah saya ini Cia tidak mengerti internet apalagi email. Oh sudah Pak Haji, Ibu Haji gampang saya nggak bantu dijalankan. Tapi dalam artian saya tidak beri dia surat kuasa tidak. Jadi dia main sudah. Untung ruginya dia main sendiri. Senang kok bisa begitu. Kau transaksi baru kau merugi. Inapnya saya yang bayar. Jadi waktu itu saya tidak ada uang, saya kasih ATM Pak BRI. Dia pergi sendiri cairkan uang di BRI. Dia tahu nomor PIN saya kan, dia bilang Bu Haji, ini kalau kita buka rekening di BRI, kasih nomor ini sudah. Jadi nomor itu 2, BNI 1, BRI 1. Cairkan lagi 5 juta. BNI 5 juta. Terakhir 21. Anak tak larang Ya? Anak tak tidak tahu. Kita tidak tahu. Tidak ada orang di rumah Pak. Saya datangi, kita robot orang di rumah ini kan kantor dia. Dia mainnya dari Februari. Saya Tapi baru tahu. maksudnya enggak konsultasi. Saya baru tahu 2 bulan yang lalu.
Wah. Dia nggak pernah konsultasi. Anaknya berapa kita? Kita berlima, tapi cuma yang di Makassar cuma 2 orang. Yang lainnya di luar kota. Nah ini nih kita laporkan di polisi. Iya. Iya. Ini orang keberapa? Kalau saya lihat di Google tadi, saya cari di Google SEO-nya rekomendasikan kata penipuan. Jadi memang kayaknya bukan cuma kita di sini, bukan ibu orang Banyak, Makassar. Banyak Triliun. Pak, sebenarnya banyak. Ini triliun. Sebenarnya banyak yang kemarin waktu kita di Boswa itu ada 4 orang. Cuma dia itu tidak berani karena dia bilang, saya punya kan ada yang 200 juta, ada yang 180, 80M. ada enggak 200 juta, ada yang 180 juta. Baru ini yang agak besar. Iya. Baru dia itu mau maju Pak, tapi itu berkas-berkas keuangannya sudah hilang. Sudah hilang. Kalau ini kan saya itu saya kumpul semua. Baru saya kasih. Sudah 2 tahun itu orang yang satu. Iya. Yang dari baru kurang. Iya. Sinti nih. Siapa Normal nih? itu perempuan. 185 juta ibu-ibu kurungan. Pegawai. Ini yang ibu ini yang maaf. Kasihan ini kan rumahnya lagi dimasukin. Ini masalahnya dia nggak tahu risiko bisnis. Iya, Iya, Dia tadi ini sudah mengaku, Pak. futures ini sekuritan. Jadi begini ceritanya, nah. Tapi Ini udah kan mengaku. kalau ini hukumnya ya. Begini. Ini kan kalau kita lihat itu isi perjanjian itu, yang ibu sendiri tidak tanda tangan, itu kan di situ mengatakan transaksi derivatif. Ya. Nah, sekarang saya sendiri nggak ngerti Transaksi transaksi derivatif. Alar. Saya tidak tahu. Artinya maksudnya begini. Bagaimana mungkin kan itu syarat-syarat perjanjian itu pasal 1320 KUH Perdata harus ada audit yang jelas dibuat oleh orang yang cakap menurut hukum. Kehendak sukarela bagi mereka yang membuatnya. Yang keempat, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau kesudahan dan tidak boleh ada unsur penipuan atau kesesatan. Nah ini nih, di mana unsur sesatnya? Atau unsur sesatnya itu ini perjanjian ini sudah dibikin sedemikian rupa yang orang tidak tahu dan tidak ada satu pun kalimat yang orang bisa lepas dan tidak bisa kalau bukan itu yang diikuti. Nah, jadi sesat memang. Artinya apa? Kalau dilihat dari segi hukum pidana, teorinya itu bahwa kejahatan itu terjadi karena orang itu sejak dia mau melakukan kejahatan, dia sudah punya niat jahat supaya orang itu. Jadi kalau penipuan itu pasal 378 itu rangkaian kata bohong kalimat palsu dengan bujuk rayu supaya orang itu tergerak hatinya untuk mau mengeluarkan uang, membebaskan utang atau menimbulkan utang. Itu unsurnya itu. Jadi bujuk rayu itu supaya tergerak hatinya orang. Nah, dimulai dengan dia mengatakan ibu untung, tidak pernah cerita risiko, pokoknya cerita untung-untung. Iya. Disodorkan perjanjian yang dia tidak tahu, dijelaskan tidak tahu, termasuk kita tidak ngerti apa itu transaksi derivatif. Tidak ada. Sedangkan yang namanya perjanjian itu harus orang tahu apa yang dia perjanjikan. Barulah muncul namanya kesepakatan sukarela. Tidak ada Ya, anu, kita Pak. tidak awal waktu kita dibawa ke bank tidak pernah di Tidak pernah dikasih tahu itu risikonya.